Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita beribadah di rumah Tuhan dan selamat kita masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih dan setianya Tuhan, mengucap syukur untuk semua yang sudah Dia berikan buat kita. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian, kita angkat hati dan pikiran kita untuk menyembah dan untuk mengagungkan hanya Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan saat ini. Mari pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku rindu bersamamu selalu. Peganglah tanganku, ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku rindu bersamamu selalu. Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, ku perlu Yesus. Oh, ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku
dalam hidupku. Haleluya. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku, perlu Engkau, ku perlu Kau dalam hidupku, ku perlu Kau dalam hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami meninggikan-Mu. Kami tahu Engkau hadir di sini. Haleluya. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang ditinggikan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau di hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya. Hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kami tidak mampu jalan sendiri Tuhan. Kami tahu kalau kami bisa ada sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan
dengan iman dan percaya kepada-Nya. Tangan kuat yang memegang, haleluya, selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, dan tangan kuat yang memegangku. Saya undang Bapak Wakil Gembala, Bapak Pendeta Andrew Rawis untuk membuka ibadah. Diri Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan yang menyertai kami. Kami perlu Tuhan yang memegang tangan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu sendiri. Kami percaya apa yang dapat kami lalui selama ini Tuhan. Sampai hari ini semua hanya karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang di rumah-Mu, kami bawa hidup kami. Kami mau mempersembahkan pujian kami, mempersembahkan syukur kami. Biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan selamanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Tuhan, layakan setiap kami, setiap umat Tuhan yang merindukan Tuhan, yang mencari Tuhan, akan memperjumpakan, Tuhan akan memperjumpakan dirinya kepada setiap kami. Kami akan mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat setiap kami Tuhan. Kuduskan setiap kami. Biarlah tempat ini, hati kami, pikiran kami hanya semata-mata tertuju kepada Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Oh Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kasih salam kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus beserta setiap kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah. Kita berikan salam kanan kiri, katakan selamat melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bukan aku yang memilih kamu, tapi bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan kita telah memilih untuk mengikuti Tuhan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya.
Haleluya. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Amin. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Oh, Kau sahabatku, amin. Berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Kau sahabatku. Oh, berada di amin, selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Tetap memuji Tuhan, amin. Allah kita dahsyat, haleluya. Yesus kita dahsyat. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Oh Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat. Oh kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap mengangkat pujian. Amin. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Dia dengan apa yang kita bisa lakukan buat Dia. Mari pujikan pujian ini bersama-sama dengan penuh kasih kepada Tuhan. Yuk, kita tetap tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Lai lai lai. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku naikkan pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Lai 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 lai. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku naikkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari saya undang sekali lagi bagi berdiri Bapak Ibu. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau tetap jaga hadirat Tuhan dan kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Yang paling indah, yang paling manis hanya Yesus. Amin. Mari pujikan pujian ini, naikkan dari hati kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Biarlah ini keluar dari hati kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta
Kau yang paling manis, Kau yang terindah. Hanya nama-Mu yang paling indah Tuhan. Haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujian penyembahan kita. Angkat hati kita untuk menyembah, meninggikan Yesus yang paling indah, yang paling manis dalam hidup kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang paling indah, Engkau yang paling manis dalam hidup kami Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Saya serahkan pada pemberita firman Tuhan. Oh, ku perlu kuasa-Mu,
manusia yang terbatas Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam menghadapi hari demi hari dalam hidup kami. Kuatkan kami melalui firman-Mu ya Bapa. Bentuk kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui mulut lidah bibir hamba-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan mempersiapkan tanah hati yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada tim WL, kepada Singar, kepada pemusik. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya bersyukur masih dapat kesempatan diberikan kepercayaan untuk melayani sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala, kemarin malam masih sempat chatting sama Ibu Gembala ya, puji Tuhan. Sebelum saya sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini adalah firman Tuhan yang simple, sederhana, sudah sering kita kali dengar, berkali-kali sudah pernah disampaikan di atas mimbar maupun Bapak Ibu Saudara pernah baca dan pernah lihat. Nah, perasaannya sudah enggak enak ya. Kena jebakan. Oke. Puji Tuhan ya. Berarti Bapak Ibu Saudara sudah pasrah kan ya. Haleluya. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Perikopnya, wah asik kan perikopnya, kalau yang bawa Alkitab ya atau Alkitab, Yakobus 1 ayat 22, ayat 19, perikopnya pendengar atau pelaku firman. Firman Tuhan bukan untuk orang di sebelah Bapak Ibu, Saudara, tapi firman Tuhan untuk kita pribadi demi pribadi. Haleluya. Saya bacakan ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lembah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seperti seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25 kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sudah sering mendengar. Simpel kan ya. Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ini firman Tuhan. Saya mau sharing firman Tuhan tentang apa? Gampang, ini sambil merem-merem sedikit, sambil ngecek-ngecek handphone, sudah tahulah firman Tuhannya. Ini pasti tentang pelaku firman. Sudah pasti tidak bisa kemana-mana. Betul ya, gampang lah ini, tidak usah dengerin, nah sambil ngecek-ngecek, sambil belanja-belanja online, bisa lah. Ya, enggak semudah itu Bapak Ibu ya, enggak segampang itu. Enggak segampang itu Bapak Ibu. Coba Mas Joshua ada yang dalam versi bahasa Inggris? Oke, ada enggak? Ayat yang ke-23.
atau ayat 24, 23. Ya. Karena Ibu Gembala kita kan lagi di Amerika ya paling enggak kita belajar bahasa Inggris sedikit. Siapa tahu nanti kalau Ibu Amerika ke sana lagi, kita diajak kan paling enggak sudah ngerti sedikit-sedikit ya kan. Haleluya. Haleluya ya. Haleluya. Jangan pikir firman Tuhan ini kali ini simple, gampang. If you think it's easy, you are wrong, Ferguson ya. Haleluya. Oke. Ayat 22, 23. Kita baca bersama-sama? Saya bacakan. Nanti kalau ada slip-slip lidah, I'm so sorry ya. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Ayat selanjutnya. For he beholdeth himself and goeth his way and straightway forgetteth what manner of man he was. Okay? Ya. So I will preach in English. Ya. Headache dan apa artinya itu? Pusing sudah. Bahasa Jawanya mumet wis ya. Sayang bicara mumet, Bapak Ibu mumet. Haleluya. Ya. Yang menarik adalah di dalam bahasa Inggris dikatakan he. He itu kata ganti orang laki-laki. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu sama seperti orang laki-laki yang sedang bercermin sebentar kemudian pergi dan dia lupa bagaimana keadaannya. Kenapa orang laki-laki, tanya yang laki-laki kalau bercermin seperti apa? Oke. Beda sama perempuan. Ini untung enggak ada istri saya. Perempuan. Udah lagi. Ayo tadi siapa perempuan-perempuan, Bapak Ibu-ibu yang di bawah ada cermin besar, masih ada ya. Siapa yang enggak bercermin tadi di bawah? Ayo enggak ada. Ibu-ibu pasti bercermin. Apalagi kalau lagi make up, maca ya, gini-gini. Aduh. Orang perempuan itu enggak gampang lupa penampilannya. Makanya firman Tuhan ini tepat sekali dalam bahasa Inggris katakan tadi he, yaitu seorang laki-laki. Orang laki-laki itu sudah gini bercermin, sudah lupa. Ini brengos saya, kumis saya, janggut saya mana yang putih, saya sudah lupa sebelah mana. Apakah hitam semua, apakah putih semua, sudah lupa. Ya, beda sama perempuan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kalau orang yang cuma mendengar firman saja tapi tidak melakukannya, ia membohongi diri sendiri. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Kenapa? Karena kita sedang ibadah. Orang ibadah itu sedang melakukan firman Tuhan, betul enggak? Karena apa? Karena kita datang beribadah, kan ada janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti kita datang ke pertemuan ibadah, kita sudah melakukan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Jadi enggak ada di sini ya. Di sini semuanya baik-baik, puji Tuhan. Jemaat Permata Mahkota top-top ya. Tahun depan kita semua berangkat ke Amerika. Haleluya. Haleluya. Nabung dulu Bapak Ibu ya, tahun depan kita kemungkinan ya deket-deket dulu, retreat dulu gitu ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita melakukan firman Tuhan kalau kita tidak punya firman Tuhan dalam hidup kita? Kalau tiap hari kita tidak baca dan merenungkan firman Tuhan, terus kapan dan bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan cuman seminggu sekali di dalam gereja? Ya, itu pun masih kepotong dengan kita main handphone. Kepotong kita masih bercanda dengan teman sebelah kita. Jadi cuma 10%. Bagaimana caranya kita bisa melakukan firman Tuhan kalau sedangkan firman Tuhan sendiri enggak ada dalam kehidupan kita?
Yakobus ini adalah seorang yang senang dengan perbuatan. Ya, enggak tahu ini apa love language-nya, mungkin act of service. Kalau orang ngomong sekarang. Karena apa, di dalam Yakobus pasal 2 dia bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Mendengar firman Tuhan itu kita bisa mempunyai iman, tetapi iman tanpa perbuatan ujung-ujungnya mati. Jadi kalau cuma mendengar tanpa melakukan, ya percuma. Apa sih yang dimaksud mendengar dan melakukan firman Tuhan? Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu artinya bukan hanya melakukan, tetapi ketika kita melakukan, hidup kita ini berubah. Jadi seperti di awal, apakah kita berubah? Apakah kita berdampak atau enggak? Bukan orang lain di kanan kiri kita. Kita sendiri, apakah kita sudah berubah ataukah kita berdampak atau tidak? Itu adalah salah satu tolok ukur bahwa kita sudah melakukan firman Tuhan atau belum. Ya. Firman Tuhan mengatakan, lemah lembutlah terhadap istrimu. Ya, lemah lembut terhadap istri itu bukan cuma lewat perbuatan tapi perkataan. Lah bojoku cerewet aku. Tak baleni cerewet. Percaya bapak-bapak yang secerewet-cerewetnya kita nggak mungkin menang sama istri. Haleluya. Ya. Itu sudah mulai dari kejadian. Adam itu kalah sama Hawa. Ya, sudahlah. Itu sudah memang seperti itu ya. Jadi tetap kasihi, lemah lembut ya. Nah istri-istri, wah gantian. Istri-istri sebagai penolong, jangan terlalu, ya sekali-sekali jangan terlalu cerewet sama suami. Ya, cerewet. Suami itu cuma butuh dihargai. Benar gak bapak-bapak? Misalnya, mbak itu loh bocor gentengnya, ya wes bocor dibetulin, masih tetap bocor. Oh gak apa-apa, kamu sudah berusaha, kita panggil tukang aja. Jangan sudah berusaha di barang ngono era iso kon lanang apa. Ya, saya bersyukur loh Bapak Ibu, enggak ada istri saya, Bu. Saya bersyukur istri saya ini enggak cuma pintar masak, tapi juga pintar betul-betulin yang lain-lain gitu ya. Jadi kalau ada barang elektronik rusak, bayangin barang elektronik rusak dia yang betulin. Saya cuma support aja, ayo beli ayo. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa gitu ya. Saya bersyukur. Ya, tiap-tiap pasangan kita itu yang terbaik, jangan cari yang di luar, yang di dalam aja. Ya kan? Gini tuh maksudnya, wah gitu loh, bukan apa ya. Kasihilah istrimu, anak-anak kasihilah, hormatilah orang tuamu. Orang tua itu siapa aja? Papa, mama, ayah, ibu, kakek, nenek itu orang tua kita. Hai bapak-bapak, jangan bikin anak-anakmu menjadi tawar hati. Itu sudah kita lakukan atau belum? Itu adalah salah satu bentuk firman Tuhan. Ya kan? Kasihlah sesamamu manusia. Apakah kita sudah melakukan? Kadang di dalam ibadah aja, di dalam gereja aja, kadang masih masih ada kata-kata seperti itu dalam hati. Enggak di luar, di dalam hati loh ya. Masih ada. Apakah itu berarti kita sudah melakukan firman Tuhan? Apakah dengan beribadah saja berarti kita sudah melakukan firman Tuhan? Firman Tuhan ini dikatakan menjadi pelaku firman, itu bukan ketika kita di dalam rumah ibadah. Menjadi pelaku firman itu adalah ketika kita kembali ke lingkungan kita. Apakah kita berdampak pada lingkungan kita? Di tempat kerja kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada. Apakah kita sudah berdampak memberikan pengaruh yang baik? Ya, dikatakan dalam Mazmur 119, ayat 105, kalau saya 119. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu ya. Mungkin bisa minta tolong lampu sini dimatikan. Ya. Yang di mimbar aja. Oke. Yang ini juga Pak. Oke. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah pelita. Cuman kelihatan yang di bawah, betul ya? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berarti yang kelihatan cuma kaki sama depan. Sekarang saya mau tanya, apakah
pelita dan terang ini yang membuat kita berjalan? Ayo. Apakah terang dan pelita itu yang membuat kita berjalan? Meskipun ada pelita, meskipun ada terang, selama kita tidak berjalan, kita nggak akan sampai ke tujuan. Artinya meskipun ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya sudah bisa nyalakan aja. Bapak sekali-sekali ngerjain kan enggak apa-apa ya. Nah, meskipun ada firman Tuhan dalam hidup kita, tapi kalau kita tidak melakukannya, kita cuma diam di tempat saja Bapak Ibu. Sudah dikasih fasilitas pelita dan terang, tetapi kalau kita yang enggak berjalan di dalam terang itu, kalau kita tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya kita enggak kemana-mana. Artinya, lakukan firman Tuhan. Yang dilihat cuma kaki sama jalan. Kenapa enggak mata? Firman-Mu itu terang bagi mataku. Terang bagi sekelilingku. Karena Tuhan ingin kita supaya fokus di jalannya Tuhan. Apa sih jalannya Tuhan? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita harus following His path. Kita harus berjalan sesuai dengan jalurnya Yesus, sesuai dengan jejak kaki Yesus yang Dia sudah nyatakan di dalam Injil kebenarannya. Jadi meskipun kita punya firman, punya iman, tapi tetap diam, tidak ada perbuatan. Dikatakan dalam firman Tuhan, kita menipu, kita membohongi diri sendiri. Oh, saya nggak bisa bertumbuh di gereja ini. Beberapa belas tahun yang lalu ada yang ngomong seperti itu. Saya tidak bertumbuh di tempat ini. Pertumbuhan itu bukan karena, tapi karena kita yang mau melakukan. Kita yang mau berjalan di jalan firman Tuhan. Ya, kadang nanti kita mungkin bisa serong. Tidak sesuai dengan jalannya Yesus. Tetapi begitu kita serong sedikit, Roh Kudus mengingatkan kita kembali, ayo kembali. Kalau kita lelah, seperti firman Tuhan, pujian tadi mengatakan, Dia setia, Dia mengangkat kita, Dia memegang tangan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan artinya itu melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-25, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Siapa yang enggak tahu Salomo? Orang yang paling kaya sedunia. Orang-orang pengen jadi seperti Salomo. Dikatakan dalam dia sendiri yang ngomong, apa yang kulihat itu aku bisa nikmatin. Nah, ini kalau yang laki-laki, yang usia-usia muda seneng ini. Apa yang kulihat bisa aku nikmatin. Jadi dia tidak ada masalah mau apapun, mau siapapun, kalau dia suka, dia ambil. Kalau dia suka, dia ambil. Itu Salomo. Tapi di ujung usianya dia berkata, semuanya adalah kesia-siaan. Semuanya adalah hampa. Karena apa? Karena meskipun dia tahu, dia melihat firman Tuhan yang ada, yang diberikan oleh Tuhan kepada ayahnya, kepada dirinya, tetapi dia tidak melakukannya, dikatakan ia tidak berbahagia. Kapan-kapan kita akan bahas tentang Raja Salomo ini. Menarik Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya dalam hidup kita sering menemui ketidakbahagiaan, coba kita lihat, kita cek apakah kita sudah ada di dalam jalurnya Tuhan, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan, atau jangan-jangan kita masih menyimpan dosa. Dosa itu yang menghambat kita untuk dekat sama Tuhan. Apakah kita masih menyimpan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik? Ya, sehingga itu menghalangi kita untuk lebih lagi datang kepada Tuhan. Selesaikan itu semua di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan saya seperti ini bla bla bla. Tuhan tolong, saya enggak sanggup.
keinginan daging saya itu akan mencoba menarik saya untuk kembali ke dosa-dosa. Saya ingin hidup seturut firman-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Semua yang kita dapat berikan, perbuatan-perbuatan kita yang tersembunyi itu pun kita bisa berikan sama Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, selesaikan, kembali lagi. Kembali lagi. Saya pernah Bapak Ibu, berapa tahun yang lalu sudah agak lama. Saya pelayanan mimbar itu hampir 2 bulan berturut-turut tidak ada selesai-selesainya. Ya, waktu itu masalah sangat-sangat berat ya. Masalah satu belum selesai, satu datang lagi ya. Kalau seperti orang bertinju itu cuma bisa double cover, bisa cuma bertahan, diantemin, dipukulin, cuma bisa bertahan sambil mundur-mundur. Enggak capek secara fisik, tapi capek secara psikis. Kapan giliranku ngantem balik? Kapan ini selesai gitu ya. Nah, saya hitung ini sudah 1,5 bulan saya pelayanan Tuhan, puji Tuhan, 1 bulan, pokoknya kurang lebih 7 minggu Tuhan, puji Tuhan, selesai. Minggu depan saya datang, saya mau ingin mendengarkan firman Tuhan, saya ingin dipuaskan Tuhan, saya ingin Engkau berbicara khusus kepada saya melalui firman Tuhan. Minggu besok, ini kan minggu terakhir gitu, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu besok saya ingin menikmati firman-Mu. Sabtu pagi saya telepon, besok pelayanan ya, firman Tuhan. Sebentar dulu, nanti saya hubungin. Ya, saya nggak mau sebut pelayanan di mana, pokoknya waktu itu saya pelayanan di Sidoarjo, Gresik, di sini di Bukit Palma, ya. Sebentar nanti saya hubungin dulu. Terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, capek saya Tuhan. Saya ingin minggu ini saya cuma pengen mendengarkan firman-Mu. Saya cuma pengen duduk, mendengarkan, saya ingin Engkau berbicara khusus kepada saya. Oke. Terus, tapi dia dalam hati saya, ada suara, ya, tetap melayani. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Masalahmu, aku akan memberikan kelegaan padamu, titik. Tidak ngomong tentang masalahnya, aku akan berikan kelegaan padamu. Oke, saya pelayanan waktu itu saya ngomong tentang kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Ketika saya ngomong itu, saya juga ikut nangis karena saya belum mendapatkan kekuatan, belum mendapatkan jalan keluar masalah saya. Sampai selesai saya tunggu Tuhan, katanya Tuhan mau kasih kelegaan, Tuhan mau kasih sesuatu sama saya. Mana? Selesai bubar ibadah, selesai kok enggak ada apa-apa Tuhan. Nah, ketika mau pulang, saya ditanyain sama seorang ibu-ibu, sendirian Pak? Sendirian Bu. Boleh antarkan saya pulang? Baik, saya antarkan pulang. Ya, saya jarang berinteraksi dengan ibu ini, dan enggak pernah ibu ini minta diantarkan pulang. Akhirnya saya antarkan pulang, dalam mobil itu dia berkata, terus terang saya sangat tersentuh dengan firman Tuhan tadi. Saya menangis, air mata saya enggak berhenti. Saya merasa dikuatkan, terima kasih firman Tuhannya. Ibu ini duduk di belakangnya di depan. Saya diem. Itu seperti ada air es turun, rasanya plong banget. Masalahnya masih ada, tapi plong banget. Rasanya tuh lega sekali gitu ya. Terus saya minta maaf sama Tuhan. Ketika saya sudah mengantarkan ibu ini, saya minta maaf sama Tuhan. Maaf, dan saya mengucapkan terima kasih karena apa? Tuhan menggenapi janjinya. Dan dikatakan, berbahagia oleh perbuatannya, ya saya berbahagia sekali. Meskipun masalahnya belum selesai.
ketika kita melakukan firman Tuhan, apakah masalah kita sudah selesai? Kadang belum selesai loh Bapak Ibu. Kadang belum kelihatan, tidak ada pintu-pintu yang terbuka buat kita. Tapi satu jaminan yang Tuhan berikan, kita akan berbahagia oleh perbuatan kita. Kita akan berbahagia oleh perbuatan melakukan firman Tuhan. Ya, kalau mau berbahagia, lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan enggak saya panjangkan, kita baca ayat terakhir. Yesaya 55, ayat 10 sampai 11. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan ya ayat 10, ayat 11 kita baca bersama-sama. Ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Ia akan selalu berhasil. Yang gagal hanyalah kita sebagai manusia untuk menyimpan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mau contohnya? Contohnya yang nyata adalah bangsa Israel. Ketika Tuhan ngomong sama Musa, aku akan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi enggak semuanya loh yang masuk ke tanah perjanjian. Apakah Tuhan gagal? Enggak. Tuhan berhasil mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Betul kan? Bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi enggak semuanya berhasil masuk di dalam tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang berusia 20 tahun ke bawah. Artinya mereka yang lahir di dalam perjalanan ke padang gurun saja yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka yang lahir di tanah Mesir tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Musa pun tidak. Hanya Yosua dan Kaleb. Artinya semua mendengarkan janji Tuhan. Mereka yang mati di padang gurun, mereka melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan ketika Tuhan membelah Laut Merah itu, mereka berjalan di tengah-tengah ombak, di tengah-tengah laut itu. Mereka merasakan dan mengetahui ada mujizat, mengalaminya, tetapi tidak semuanya berhasil sampai ke tanah perjanjian. Karena mereka hanya mempunyai firman Tuhan, tapi tidak menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan yang terjadi ketika Kaleb dalam usianya yang ke-80 sekian, kalau nggak 85 tahun, dia menghadap Yosua dan dia berkata, dulu aku mengklaim tanah ini, tanah daerah ini untuk aku dan keturunanku. Sekarang berikanlah itu kepadaku. Usia 85 kalau nggak salah. Ya, si Kaleb mengklaim tanah itu untuk dia dan keturunannya. Dan kita juga lihat Yosua, dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dan dia dan keturunannya juga mendapatkan tanah yang terbaik di daerah Kanaan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita menggenapi firman Tuhan, melakukan taat firman Tuhan, berkat itu enggak akan berhenti sampai kita, tapi akan mengalir ke anak cucu kita. Kalau saat ini kita nggak punya apa-apa untuk kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, wariskan perbuatan kita dengan melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang. Dia pasti akan membalaskan berkat-berkat yang tertunda itu kepada keturunan-keturunan kita. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, aduh aku seperti ini, maaf tapi aku nggak bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak, kepada kamu nak.
berikan contoh melakukan firman Tuhan setiap hari, setiap saat, dimanapun apapun. Karena hasilnya, buahnya mungkin gak akan kita petik sekarang, tapi akan dipetik oleh keturunan-keturunan kita. Sampai mati pun Abraham tidak melihat itu tanah perjanjian. Dia tidak melihat keturunannya menjadi berjuta-juta, bermiliar-miliar. Tapi dikatakan berkat Abraham itu mengalir ke anak cucunya. Jadi mari kita melakukan firman Tuhan. Ya. Kalaupun kita tidak mengerti apa sih tujuannya, paling enggak itu kita kerjakan untuk anak-anak, untuk contoh anak-anak. Apalagi zaman sekarang, namanya penyesatan itu banyak ya Bapak Ibu ya. Yang dari Korea itu buka sekolah Alkitab online ya, itu yang paling bahaya sekarang. Kenapa? Dia gampang sekali menerima murid. Dan di tengah-tengah pengajaran, saya lupa namanya apa, di tengah-tengah pengajaran sudah mulai menggok. Belum lagi yang namanya Kristen progresif ya, Kristen sakar PDW gitu ya. Firman Tuhan Alkitab itu bisa salah. Itu sudah ngawur ya, sudah ngawur. Alkitab itu bisa salah. Kemarin ada yang share di grup, masa mudanya Yesus dari seberang. Jangan percaya Bapak Ibu ya. Jangan percaya selain yang ada di dalam Alkitab. Saya lupa mau delete linknya itu kemarin ya. Karena itu tidak Alkitabiah, tidak berdasarkan Alkitab, itu hanya berdasarkan apa yang mereka tahu. Ya, kita harus kembali kepada firman Tuhan yang sudah punya anak, punya cucu. Warisan apa lagi yang mau kita berikan selain contoh bahwa hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Selain contoh bahwa nanti suatu saat ketika kamu melakukan apa yang seperti nenek, kakek, engkong, papa, mama lakukan, kamu pasti berbahagia. Mau berbahagia Bapak Ibu? Mau menjadi pelaku firman? Mau menjadi pelaku firman? Haleluya. Katakan, aku adalah pelaku firman. Sekali lagi dong, aku adalah pelaku firman. Puji Tuhan ya. Biarlah itu menjadi perjanjian antara Bapak, Ibu, Saudara dengan Tuhan sendiri. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Di akhir ibadah ini Tuhan, biar Engkau mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Sejak awal kami mengalami hadirat Tuhan. Dan sampai saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Satu persatu, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu tetesan air mata kami, Engkau tahu sakit hati kami, Engkau tahu perjuangan kami, Engkau tahu kondisi mental kami. Tuhan, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan setiap kami. Sakit penyakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jalan terbuka yang Tuhan bukakan bagi kami. Terima kasih untuk jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang dapat kami menikmati. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan. Kami percaya semua itu berkat Tuhan. Dan kami mau menjadi berkat dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau pulihkan Tuhan. Mungkin masih ada dalam kesusahan, masih ada keterikatan terhadap hutang-hutang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk menyelesaikan segala persoalan kami. Terima kasih Bapak, ada konflik-konflik satu dengan yang lainnya, seseorang dengan yang lainnya. Tuhan, Engkau menjadi pendamai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami dapat dengan segenap hati memuji, membesarkan Tuhan karena hidup kami dengan sesama kami diperdamaikan. Oh Tuhan, kami mau menyelesaikan masalah kami Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, masa depan, tantangan perjuangan kami, jalan kami ke depan, kami tidak pernah tahu. Tapi yang kami tahu, Tuhan memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami Surabaya, untuk pulau kami Tuhan, pulau demi pulau, baik Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Bali, dimanapun pulau-pulau kecil yang ada Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin salah satunya ada keluarga-keluarga kami Tuhan di tempat yang jauh. Tuhan juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua kami, papa mama kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, sepupu-sepupu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Tuhan. Berkati Indonesia, berkati negeri kami, pemimpin kami Tuhan. Oh Tuhan, presiden yang akan terpilih, Kau tuntun senantiasa, biar hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang dinyatakan. Untuk konflik di Timur Tengah yang ada Tuhan, untuk Israel, Palestina dan sekitarnya, Tuhan tolong kami tahu Tuhan inginkan perdamaian dalam hidup ini. Biarlah Engkau lembutkan setiap hati-hati yang bersikukuh Tuhan, biarlah damai Kristus ada dalam dunia kami. Oh Tuhan, di baik Indonesia maupun dimanapun Tuhan, di negeri-negeri lain, ada damai Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita angkat kedua belah tangan kita. Kami telah melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan setiap kami, untuk kami layak menerima firman, menerima berkat-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anakku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa. Cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Jadilah saksi Tuhan, jadilah berkat, jadilah terang Kristus dimanapun kau berada. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih salam kanan kiri, kasih tos. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Amin. Kau sumber kuatku, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus,
sahabatku, kau sahabat